Perjalanan kesenian suku Betawi sedikit banyak dipengaruhi budaya luar, seperti Eropa dan Tiongkok. Alunan khas dari alat musik gesek dan tiup berpadu dengan lirik dan nada kampung, yang kemudian menjelma menjadi identitas kesenian milik suku asli Jakarta. Salah satu alat musik yang sangat lekat dengan musik khas Betawi adalah tehian. Instrumen ini biasanya mengisi alunan melodi dalam kesenian orkestra Betawi Gambang Kromong. Gambang Kromong adalah orkestra tradisional khas Betawi yang memadukan alat musik tradisional seperti gamelan dengan alat musik gesek khas Tiongkok seperti tehian. Nama Gambang Kromong sendiri diambil dari dua alat musik perkusi di orkes tradisional ini, yaitu gambang yang terdiri dari 18 bilah kayu yang jika diketuk akan mengeluarkan irama empuk. Serta kromong, yaitu jenis gong, biasanya terbuat dari perunggu atau kuningan yang berjumlah 10 buah. Kedua alat ini berpadu dengan alat musik lain seperti trompet, gendang, tehian, gong, suling, dan kecrek. Gambang Kromong telah ada sejak abad ke-17. Dari jenis alat musik yang dimainkan dan lagu-lagunya, Gambang Kromong mengandung unsur Tionghoa yang kental di dalamnya. Jadi kira-kira pada abad 17 sudah ada foto-foto itu ya, foto-foto yang kita melihat bahwa orang main tehian, orang kemudian ada penyanyinya di situ. Kemudian ada foto lainnya yang menggambarkan bahwa ternyata oh ini udah ada komplit karena di situ ada gong yang kelihatan fotonya dari alat musik gesek. Dan judul-judul beberapa lagu terutama dalam lagu-lagu dalam itu kan ada Cu Tepai. Pokoknya nama judul-judul lagunya itu adalah menandakan bahwa dia memang lagu yang syairnya adalah syair Tionghoa atau Cina. Jadi saat itu. Di zaman kolonial Belanda, Gambang Kromong biasanya tampil untuk memeriahkan sebuah acara yang diadakan oleh para tuan tanah. Di samping memang dia di masyarakat sudah berkembang, karena ini kan dari rakyat. Kemudian kemampuan ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalnya tuan tanah Kedaung, ketika dia mengundang rehen dari Batavia atau mengundang orang-orang yang ada di Rechthogeschool di sekolah hukum itu yang akan menjadi hakim-hakim itu diundang makan malam di tempat dia. Maka saat undang makan malam itu yang mengiringi adalah orang-orang musik di Gambang Kromong itu. Wabil khusus memang tuan tanah yang etnik Tionghoa, yang orang bangsa Tionghoa itulah yang utamanya memanfaatkan kesenian seni musik Gambang Kromong ini.
Salah satu sanggar kesenian Betawi yang masih mempertahankan gambang kromong adalah Sanggar Sinar Pusaka pimpinan Andi Suhandi. Andi Suhandi, 44 tahun, merupakan generasi ketiga penerus Sanggar Sinar Pusaka yang diturunkan oleh kakeknya. Andi telah mengenal kesenian ini sejak kecil. Sanggar Sinar Pusaka biasa mengiringi berbagai jenis pertunjukan. Musik gambang kromong biasanya menjadi pengiring pementasan lenong dan tarian khas Betawi, yang bisa digunakan sebagai pengiring sebuah pertunjukan seperti lenong dan tarian khas Betawi. Itu biasa gambang kromong itu berdiri sendiri, artinya untuk mengiringi vokalis, nyanyi, gitu kan. Nah, yang kedua itu adanya cokek, tari cokek. Ya, jadi ada mengiringi tari juga cokek, ya. Nah, baru yang ketiga mengiringi teater lenong. Jadi kalau lenong itu harus musiknya gambang kromong gitu loh. Nah inilah dari ketiga fungsi. Nah, apalagi sekarang mungkin kan bisa aja gambang kromong ini sebagai ilustrasi musik film atau apa bisa kita gunakan. Jadi teman-teman yang memang fungsinya itu ada 3. Dalam setiap pertunjukan, aba-aba permainan gambang kromong biasanya dimulai dari alat musik gambang. Vokalis atau penyanyi merupakan unsur yang penting dalam orkes tradisional Betawi ini. Penyanyilah yang menghidupkan suasana panggung dengan dialog spontan dan pantun-pantun jenaka. Kalau gambang kromong identik memang ada penyanyi. Jadi kalau untuk musik gambang kromong memang harus dilaguin. Kecuali memang pada saat pertunjukan lenong itu musik hanya sebatas pengiring buat mereka adegan cerita. Kecuali memang musik yang harus dilaguin, berarti memang butuh penyanyi. Butuh penyanyi. Benar. Kalau kolaborasinya ya kayak biasa aja, kita nyanyi kan juga kadang-kadang ada saut-sautan ya Bang ya, yang ada yang duet. Kalau nggak pas lagi waktu nyanyi gambang kromongnya ya kita ganti-gantian berpantun. Contohnya mana? Bisa contohnya ya Bang? Pantun. Yuli, pantun Yul. 1, 2 si kuda lari, tidak sama kuda yang belang. 1, 2 gampang dicari, tidak sama bang abang seorang. Sautin ya? Lah Kecipir Yuli, buahnya layu. Nah terus? Jambu hijau jatuh di tanah. Lah kenapa? Jangan dipikir sampai terlalu Yuli. Emang? Kalau jodoh nggak kemana. Iya, bisa baca Bang. Tidak bintang meninggi hari. Kalau bukan karena empu sama kawan-kawan. Menjadi penyanyi dalam tim gambang kromong memang berbeda dengan vokalis pada umumnya. Bagi para penyanyi, pengalaman duet di panggung menjadi kunci kelancaran aksi mereka, terutama saat ada dialog spontan yang biasanya berlangsung dilakukan di tengah-tengah atraksi. Kemarin gue diginiin. Di telepon. Iya, ya lagi calling. Biasa lu mau gue terekam. Gambang kromong sudah melahirkan artis-artis papan atas, salah satunya almarhum Benyamin Sueb. Berbagai lagu khas Betawi menjadi tenar melalui alunan gambang kromong. Alunan suara dari berbagai jenis trompet juga menjadi ciri khas orkestra tradisional Betawi.
Tanjidor kerap memeriahkan jalanan ibu kota dengan suara trompet dan tabuhan drum. Ada 5 alat tiup dalam Tanjidor, yaitu klarinet, piston, trombon, tenor, dan saksofon bass, serta 3 perkusi, yakni drum, simbal, dan tambur. Kata Tanjidor sendiri berasal dari 2 kata. Salah satunya merupakan kata serapan dari bahasa Portugis, yaitu tanger, yang berarti sekumpulan orang yang bermain musik, dan kata dor yang diambil dari suara tabuhan drum. Seperti gambang kromong, Tanjidor sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Di masa lalu, Tanjidor digunakan sebagai musik pengiring pasukan baris berbaris. Dia sudah ada di sini pada abad ke-17, 18, itu semakin kuat dia awalnya dia adalah musik dari yang dimanfaatkan untuk menambah semangat latihan baris berbaris di kemiliteran pada masa kolonial. Jadi dulu tuh ada lapangan singa dulu itu di kota itu, yang sekarang menjadi lapangan singa itu kan menjadi kawasan sekitar Monas yang dikenal dengan Weiltevreden. Di situ ada banyak tangsi-tangsi militer yang didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Maka di situ kemudian regu-regu yang sedang berlatih baris berbaris, latihan kemiliteran, maka diiringi oleh musik seperti itu. Pemain Tanjidor saat itu yang kebanyakan adalah warga pribumi membawa musik ini ke kampung-kampung. Fungsi Tanjidor pun bertambah dari sebatas pengiring parade menjadi musik pengiring lagu-lagu tradisional. Tanjidor juga bisa mengiringi acara-acara pesta yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial. Dia pindah ke kampung kemudian dengan rasa kampung. Memang masih, misalnya lagu-lagu aslinya mereka masih mau kuasai. Ada yang disebut wastak-tak, ada welmes, ada parade jalan, itu masih seperti itu. Tapi rasa kampung itu dengan kan mereka kan rata-rata udah tua gitu ya. Jadi kalau kadang-kadang kalau niup yang bassnya itu, yang besar itu, trombon itu kan jadi kira-kira begitu. Jadi ada vals-valsnya, itulah yang membuat grup kesenian Tanjidor ini menjadi sangat antik dan unik itu di dalam kuping kita mendengarkannya. Pemain kesenian Tanjidor di Jakarta sudah tergolong langka. Hanya tersisa 3 sanggar yang masih aktif latihan dan memiliki alat musik sendiri. Salah satunya sanggar pimpinan Sofyan Marta, yaitu Putra Mayangsari. Sofyan merupakan generasi ketiga yang meneruskan warisan dari sang kakek yang menghidupkan sanggar Tanjidor. Kira-kira kakek saya itu mendirikan sanggar ini atau punya alat ini kurang lebih sekitar tahun 1948. Ya, 1948. Nah, itu kakek saya sudah punya komplit peralatan gitu. Kalau dulunya dia sebenarnya bergabung dengan grup lain sambil dia menimba ilmu. Gitu, dia sambil menimba ilmu sudah bisa gitu. Kemudian sedikit demi sedikit nenek punya uang, ngumpulin uang untuk beli peralatan-peralatan sehingga dia bikin grup gitu, bikin grup sendiri. Sanggar yang terletak di Cijantung, Jakarta Timur ini biasanya pentas saat ada pesanan di pesta Betawi tertentu dan event-event besar seperti HUT DKI Jakarta. Kalau setiap kali ada atau tahun baru Cina, Imlek ya. Kalau tahun baru Cina Imlek itu biasanya kakek saya itu berangkat dari kampung Cijantung ini berangkat ke kota untuk mereka di sana ngamen dari pintu ke pintu ya ke kota
biasanya mereka ngamen di daerah-daerah Pasar Baru, ya daerah-daerah, pokoknya daerah perkotaan di sana, yang cenderung notabene di sana banyak-banyak orang keturunan, gitu. Jadi ngamen dari pintu ke pintu. Itu bisa, beliau kalau ngamen berangkat dari Kampung Cijantung ini ke sana, bisa 1 bulan lebih baru pulang. Alat musik tanjidor milik Sanggar ini masih jenis lama. Berbagai jenis trompet yang terbuat dari kuningan ini sudah berumur puluhan, bahkan ratusan tahun. Trompet klasik seperti ini misalnya sudah sulit ditemui. Para pemain tanjidor dahulu kala tidak pernah belajar notasi. Mereka bermain musik dengan melihat dan meniru pemain sebelumnya. Seiring berkembangnya waktu, pemain tanjidor masa kini cukup memahami teori musik formal. Kalau orang Betawi itu dulu bilangnya banglenan. Banglenan itu artinya pasangan. Gitu, kayak alat-alat ini nih ada pasangannya nih, kayak ini tambur, pasangannya sama ini beduk. Terus trombon, pasangannya sama ini tenor. Trompet ada lagi sama klarinet. Terus bass ada lagi sama trombon yang gedenya. Itu jadi ada pasangannya. Nah, dia masing-masing tuh ada tugasnya. Jadi sistem kalau bahasa musiknya tuh interlocking. Jadi setiap bunyinya itu saling berkaitan gitu. Jadi akhirnya ngebentuk melodi yang baru gitu. Melodi utama tanjidor dibawakan trompet piston yang bersuara nyaring. Instrumen lainnya seperti alat musik tabuh mengikuti melodi trompet. Karena alat musik tiup merupakan kunci dari semua nada, pemain tanjidor harus memahami betul teknik pernapasan. Kesulitannya ya pasti alat tiup, karena kan memang belajarnya itu kan dia agak lama tuh, butuh proses. Kalau ini kan sekali pukul langsung bunyi, kalau ini kan ditiup sekali belum tentu bunyi, jadi ada prosesnya berbulan-bulan gitu kan buat belajarnya. Terus satu dari alat juga kan, kalau untuk alat tiup ini kan lumayan juga harganya gitu. Jadi kalau hitungannya kalau mau bisa ya harus punya dulu, kalau enggak ya agak lama gitu. Kalau kendala di pertunjukan, kendala di pertunjukannya tuh namanya tiup, terkadang kan kita kan ada sesi main tuh arak-arakan. Nah itu biasanya tuh kendala di alat tiup tuh, namanya main kan dia harusnya nyaman kan, diem kan, duduk gitu kan. Tapi kalau arak-arakan itu kan dia kan jalan, satu fisiknya udah kekuras di situ juga kan, napasnya ini lagi ditambah di sini. Nah itu biasanya kendalanya di situ. Tanjidor telah menjadi identitas kesenian Betawi dengan pengaruh Eropa yang kental, walaupun semakin jarang tampil di ibu kota. Dari dua ini, si tanjidor yang mewakili serapan-serapan dari Eropa dan si gambang kromong yang memang sangat dekat dengan kita, yaitu dengan musik-musik Tionghoa, ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya kita merawat egaliter, kita merawat multikultur. Regenerasi merupakan hal penting agar kesenian tradisional tetap lestari. Layaknya jenis kesenian tradisional lain, eksistensi seni gambang kromong juga kian tergerus. Untuk itulah Sanggar Seni Gambang Kromong Sinar Pusaka membuka kelas bagi anak-anak yang berminat untuk memainkan kesenian tradisional ini. Pertama kenalin alatnya dulu, terus diajarin angka-angkanya dulu, apalin. Terus kalau udah hafal dikasih lagu yang itu gampangan dulu. Kalau misalnya udah hafal baru yang itu agak sulit.
jali-jali, lenggang kangkung, kicil-kicil, gelatik, terus ondel-ondel, terus kue mangkok, terus Banyak ya? Ada banyak. Itu bisa dimainin semua? ya kenalnya mainnya main kemor, terus umurnya dari 8 tahun, Sekarang main apa? sekarang main gambang. Main gambar. Susah nggak sih main gambar? Susah sih, Susahnya gimana? susahnya ngetok-ngetoknya belum lancar. Selain regenerasi, Sanggar juga memodifikasi aransemen musik. Musik dengan pakem yang cair membuat Sanggar Gambang Kromong yang dikelola Andi selama 24 tahun ini juga menggunakan alat musik modern seperti drum, keyboard, dan bass elektrik. Kalau berbicara sekarang kan ada gendang sama drum, anak muda pasti milih drum. Dianggapnya ini lebih modern. Apaan tuh kan itu tradisi. Padahal kalau secara keilmuan drum sama gendang itu sama ilmunya kalau menurut saya. Kenapa saya coba untuk istilahnya menggabungkan unsur-unsur dari luar gitu, sama untuk menarik minat. Kedua, mengikuti perkembangan zaman nih, gitu kan. Kayak sekarang mama, yang lagi tenar sekarang apa mama, dangdut dikoploin. Nah, kita coba buat gitu. Artinya kita bisa lah gitu loh. Yang penting itu tadi, jangan menghilangkan benang merahnya Gambang Kromong itu sendiri. Hal yang sama dilakukan oleh Sofyan untuk melestarikan Sanggar Tanjidornya. Anak-anak mulai dari keluarga dan lingkungan sekitar juga dikenalkan dengan seni tradisional ini. Anak-anak biasanya dikenalkan dengan alat musik tabuh terlebih dahulu. Para pemain di Sanggar lalu mengiringi anak-anak ini dengan tiupan trompet. Kalau anak-anak berawal sih sebenarnya dari anak-anak dari keluarga sendiri juga gitu. Kayak seperti saya punya adik, ya adik saya punya anak, ya itu berawal dari situ juga, dari keluarga dulu. Dari teman-teman mereka juga, ayo mau pengen belajar nggak, main ikut Tanjidor nggak, ayo gitu. Awal sih memang seperti itu dulu. Ya sekarang ini alhamdulillah ada banyak anak kecil yang masih sekolah tingkatan sekolah dasar sampai SMP gitu, itu mau ikut belajar. Masalah yang dihadapi oleh para seniman Tanjidor dan Gambang Kromong saat ini adalah minimnya panggung untuk menghidupkan musik mereka. Undangan untuk manggung akhir-akhir ini semakin jarang. Hal ini jauh berbeda dengan kondisi di masa lalu. Kalau saya ngeliat frekuensi sekarang, kalau dulu kan, apalagi zaman saya, bokong saya gitu, sebulan berhentinya semalam. Bayangin. Ya kan, artinya dulu nggak usah kerja, dia dari situ aja udah menghasilkan. Kalau sekarang belum tentu sebulan sekali main. Acara-acara pementasan bahkan sebelum pandemi itu acara jarang gitu. Jadi untuk mempertahankan Tanjidor itu tetap eksis, bagaimana caranya ya sebisanya saya gitu. Ya, kenapa sih sekarang itu Tanjidor cuma ada 4 grup? Ya, mungkin karena tidak ada regenerasi dari masing-masing grup yang itu, tidak ada regenerasi. Sangat disayangkan jika jenis kesenian tradisional seperti Tanjidor dan Gambang Kromong terancam dilupakan oleh masyarakat. Dari dua ini, si Tanjidor yang mewakili serapan-serapan dari Eropa dan si Gambang Kromong yang memang sangat dekat dengan kita, yaitu dengan musik-musik Tionghoa, ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya kita merawat egaliter, kita merawat multikultur. Nah, dari ini dua hal ini,
identitas itu harus kita perkuat pada masa sekarang ini. Gambang Kromong dan Tanjidor seharusnya memiliki ruang tersendiri dalam tatanan bermusik masyarakat Betawi. Sebagai pengingat bahwa sejak dahulu nilai-nilai akulturasi antara budaya lokal dan luar sudah ada dan melahirkan budaya bermusik di Betawi.